Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih mulai awal kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Yang pertama yaitu sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran atau wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Dan masa ini juga disebut periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku Nabi fikih pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang kedua yaitu fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam. Di masa ini, berdasar kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Yang ketiga yaitu fikih pada masa tadwin dan taklil. Tadwin yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya penerjemah buku-buku Persia, Romawi, Yunani dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Luasnya ilmu pengetahuan dan adanya upaya umat Islam dalam melestarikan Al-Quran, baik yang dicatat, dikumpulkan dalam satu mushaf dan juga yang dihafal. Yang kedua yaitu taklil. Masa taklil adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistibatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat yaitu fikih pada masa tokoh dan mazhab. Menurut Subi Saleh ada 5 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari. Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab. Yang kelima yaitu fikih pada masa modern. Modernis atau pembaruan adalah paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali atau reaktualisasi sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual, namun perkembangan masa dan tempat ia menjadi tidak aktual lagi dan kehilangan relevansi bila dikaitkan dengan hukum Islam. Modernisasi diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang terhadap pemikiran hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Pengertian fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadikan baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi, dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Yang selanjutnya yaitu urgensi ilmu fikih. Salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini sangat dibutuhkan, atau dalam kata lain urgensi tidak perlu diragukan lagi. Realitas yaitu A. Kepentingan ibadah. Yang kedua adanya ilmu faraid. Yang C. Fikih adalah pembahasan besar agama. Yang selanjutnya yaitu sejarah aliran ilmu fikih. Wafatnya Rasulullah SAW, umat yang masih tergolong kecil atau bangsa Arab dihadapkan persoalan siapa pengganti Rasulullah selanjutnya. Yang kedua yaitu kelompok ahlul hadis dan kelompok ahlul rai'i. Dalam sejarah menemukan banyak memperdebatkan tentang dasar rasional bagi pengambilan keputusan hukum mereka. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis aliran ilmu fikih. Yang pertama ada aliran Syafi'iyah atau aliran muta'alimin, yaitu aliran ini disebut aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Yang ketiga yaitu aliran Mutahirin, yaitu aliran Mutahirin adalah
gabungan dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Para ulama yang menggunakan aliran ini adalah para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yaitu yang selanjutnya taklid. Pengertian asal kata taklid yaitu qalada yuqalidu taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Yang selanjutnya yaitu talfik. Kata talfik berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Meskipun tergantung pada istilah, talfik memperoleh atau mematuhi hukum suatu peristiwa dengan milnya dari mazhab yang berbeda. Yang ketiga, ittiba. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja fi'il. Ittiba'a yattabi'u ittiban, yang artinya menuruti atau mengikuti. Orangnya disebut dengan muttabi atau orang yang mengikuti. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan sejarah mazhab fikih. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sejarah dan perkembangannya serta sebarannya dari 4 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Yang pertama, sejarah Imam Hanafi merupakan salah satu pendiri mazhab yang memiliki nama asli An-Nu'man bin Zawdi At-Tami Al-Kufi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Yang kedua ada mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dan yang keempat ada mazhab Hambali. Yang selanjutnya yaitu pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab yang ditulis fikih atau terkadang faqih. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti paham atau pengertian. Yang kedua yaitu pengertian syariat. Secara bahasa syariat atau syariah yang bagaimana dikemukakan oleh Hasbi Asidki adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Perbedaan fikih dan syariat, yaitu syariat wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedangkan fikih pemahaman manusia yang menyeret syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang dua yaitu syariat fundamental, mempunyai ruang lingkup lebih luas. Sedangkan fikih ini instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur. Dan itu beberapa perbedaan fikih dan syariat. Yang selanjutnya yaitu pengertian usul fikih. Usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan, kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan. Perbedaan fikih dan usul fikih, yaitu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil syara yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syara yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Ruang lingkup usul fikih, sumber dan dalil hukum dalam permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dalil hukum tersebut. Yang tiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian riba. Menurut bahasa, riba adalah tambahan atau aziyadah, sedangkan menurut istilah, riba adalah tambah dan membesar. Macam-macam riba yaitu yang pertama ada riba gir, yang kedua ada riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah ini dibagi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasih. Riba qard ini adalah syarat kepada orang yang berutang disebabkan adanya suatu kelebihan. Yang kedua yaitu riba jahiliyah adalah adanya kelebihan yang diberikan dari seorang yang berutang kepada orang yang memberi hutang dengan sebab tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah riba fadl. Riba fadl merupakan pertukaran barang yang sama namun terdapat takaran yang berbeda dengan syarat yang ditukarkan ialah termasuk barang ribawi. Nah, sedangkan rabanis riba ini yaitu penerimaan sebab adanya penukaran barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Mungkin itu saja rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 9 fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.